Halo, adik seperguruan, apa kabar? Halo, selamat malam, Pak Arif. Halo semuanya, sebentar. Mbak Meti, Mbak Yuni, selamat malam. Kita tunggu ya, Dokter Gigi Rara. Selamat malam semuanya. Ya, kita akan ngobrol bareng Blok Farm. Ini yang kelima. Sebelumnya sudah ada 4 kali ngobrol bareng Blok Farm. Yang pertama itu tentang penulisan cerita anak bareng Kang Iwo waktu itu. Kemudian yang kedua tentang motret pakai HP dengan narasumbernya adalah Mas Ragil. Kemudian ada yang ketiga podcast bareng Pak Jaf atau Pak Rana Hafidz. Terus yang minggu lalu kita bicara tentang digital marketing sama Kak Nuni. Nah, minggu ini kita akan bahas kita akan berkonsultasi dengan Dokter Gigi Rara. Nah ini baru datang sebentar. Terima kasih untuk yang sudah join. Halo, Bu Dokter. Selamat malam. Oke. Iya, udah siap nih. Enggak. Ini lagi libur praktek ini ya? Kayaknya ya. Enggak juga. Enggak juga. Oh. By appointment kan? Oh, by appointment. Oke. Iya. Iya, oke. Bidang Mbak, gimana? Bidang kesehatan gitu nggak sempat libur deh. Nggak sempat libur ya? Iya, bener ya. Tapi ini gini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ini Dokter Gigi Irayani Quincy Putri. Ya, atau biasa kita kenalnya itu adalah Rara, gitu ya. Ini blogger juga, writer juga, ya, selain jadi dokter gigi. Kemudian pernah juga, sekarang jadi Mozilla representatif ya, di Indonesia ya, perwakilan Mozilla, gitu ya. Kemudian di komunitas Mozilla Indonesia. Oh gitu ya. Bagian ngapain tuh Mbak, Dok, kalau di situ Dok, di Mozilla? Mozilla representatif itu lebih kepada ngurusin event dan ngurusin komunitas di Mozilla Indonesia sendiri gitu. Kan Mozilla global kan. Gitu. Sekarang yang di Indonesia nih. Untuk Indonesia ada beberapa sih, ada 10 orang gitu di Indonesia. Oke. Iya, di dulu waktu kita masih di komunitas ya, ada forum Blok Farm, ini Dokter Rara ini masih jadi mahasiswa ya waktu itu ya. Iya. Ngurusin ruang kesehatan. Nah, jadi pas nih malam ini kita akan bahas tentang sakit gigi di saat pandemi. Jadi terus terang bahwa selama pandemi ini saya takut ke dokter gigi. Ya, karena sebetulnya gimana sih? Kayak banyak juga
dokter gigi yang karena apa ya apa langsung berhubungan dengan tenggorokan yang itu sebetulnya kan lebih lebih ke yang COVID-nya itu ya, lebih ke sumber COVID-nya itu gimana tuh, Iya, dok? droplet kan. Mm-mm. Eh, ya, memang sih kalau di apa namanya di kita kan, di profesi kita, yang profesi kami yang dokter gigi memang langsung berhubungan dengan mulut kan. Mm-mm. Iya betul. Which is ada liur yang akan kemudian kalau misalnya kita menggunakan bur atau scaling itu akan lebih ada aerosolnya yang akan memicu pergerakan si dropletnya itu lebih jauh, kurang lebih sekitar 2 kaki gitu. Ya Dua misalnya kaki. kalau misalnya ya fits jadi ya apa ya. Iya Jadi iya kalau iya. misalnya dia inti kayak dua telapak kaki gitu kan, misalnya kalau kita lagi ngobrol biasa kan dia paling cuma kayak sejengkal gitu kan, ini bisa bisa kayak memicu lebih jauh gitu gitu. Tapi sebenarnya Hmm. nggak apa-apa sih karena sekarang kan kita juga sudah ada banyak melakukan hal-hal di klinik juga yang memang bisa mencegah itu terjadi. Jadi misalnya dokter gigi juga pakai APD nih, dokter gigi dan perawat pakai APD level 3 sampai pakai hazmat yang panas itu. Iya iya. Kemudian dari pasiennya pun kita juga akan kasih kayak kacamata gitu untuk Mm-mm. supaya dianya nggak kena dengan ininya sendiri. Terus kita ada kayak layer box kayak plastik wrap box itu yang akan bisa diganti plastik wrapnya untuk memisahkan antara si pasien sama dokternya gitu. Oh, Ya kurang ya kayak kayak apa kayak ya di Indomaret. kayak shield gitu tapi dia Eh. bentuknya tidur kan. Jadi pasiennya di sini terus ininya terus Oh iya iya dokternya oke 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 gitu. oke. Nah, Kan kita biasanya kan duduk kerjanya kan tangan. kalau pasiennya kan biasanya duduk nih. Jadi sekarang tiduran. Ah, enggak, terbalik. Oke. Oh, Jadi kembali. jadi jadi si pasiennya nanti akan di tidur ya bukan itu. Ya di posisi ingin sampai tidur gitu. Kan biasanya kan duduk kan kita kan. Kalau kalau kita periksa gigi kan biasanya ya agak agak setengah tidur Eh, tapi maksudnya kan nah kalau sekarang gimana? Sekarang lebih tidur. Jadi supaya Lebih bisa tidur masuk gitu ya. ke bawah boxnya itu. Jadi kita kerjanya tuh langsung di bawah boxnya tapi wajah kita tetap di ada ininya shieldnya gitu. Jadi Oke oke dan kita oke. sendiri kan pakai APD level 3, terus kemudian ketika pasien datang pun kita screening, kita eh, cek suhunya, screening Mm-mm. semuanya juga, kayak misalnya tanya riwayat kesehatan, riwayat berpergian seperti itu, pasien disuruh pakai masker, terus kemudian pada saat pasien masuk ke ruang OP itu ruang tindakan baru pasien buka maskernya kemudian kita kasih kumur antiseptik dulu yang Oke. memang bisa mencegah. Jadi kalau misalnya pasien tersebut pun dia orangnya mungkin PDP atau ODP gitu kan, at least dia bisa meminimalkan Mm-mm. area mulut itu untuk supaya tidak terlalu banyak virus yang kemana-mana gitu. Kemudian ya perawatan pun kita juga selama ini sih 2 bulan terakhir sesuai dengan protapnya PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengatakan bahwa kita harus benar-benar memilah kasus gitu. Jadi kalau Mm. misalnya pasien datang hanya untuk scaling rutin misalnya kita boleh tunda dulu karena Oke. scaling itu kan juga ada aerosol. Terus Sorry kemudian sorry. Ada putus-putus ya? oh Itu yang mic-nya mungkin agak kebawain nggak? oke 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 halo Ah, oke oke. testing Ah, ada ya ah. jadi kalau misalnya ya itu kayak tadi scaling rutin mungkin bisa ditunda sebentar atau misalnya Hmm. tebal gigi tapi pengen yang kayak veneer atau yang kecil gitu itu mungkin juga harus ditunda sebentar dulu Ditunda. jadi yang Oke. di apa Utamakan. diutamakan adalah yang emergency misalnya pasiennya itu mengalami bengkak atau Bengkak. perdarahan Oke. yang cukup hebat Hmm. atau sakit gigi misalnya sampai nggak bisa tidur kemudian ada Hmm. infeksi dan segala macam nah itu kita bisa kerjakan
Tapi Hmm. nanti dalam 2-3 minggu ke depan kita udah mulai new normal nih Iya betul. di Oke. seluruh Mm-mm. Indonesia. Mm-mm. Jadi ya mau nggak mau kita terpaksa juga akan mulai bertahap untuk melakukan prosedur-prosedur yang tadi itu yang memang tadinya disarankan untuk ditunda, ya kita memang jadinya harus melakukan perawatan-perawatan yang memang akhirnya semua bisa dilakukan dengan syarat ya seperti tadi dengan new normal juga seragamnya bukan seragam dokter lagi tapi sudah pakai hazmat semua Pakai ini ya, gitu. pakai APD gitu, kayak APD gitu ya, APD, iya APD level 3 APD-nya yang itu. Oh, pakai oke. hazmat Yang terus panas pakai tuh. Hahaha. kacamata, double masker, double sarung tangan Oh, iya nih, kayak soalnya gitu. kan banyak kan orang kan pada takut nih ya ke dokter gigi gitu loh. Kalau saat ini Iya, gitu kan, iya kan, gitu kan. Padahal ya sakit, tapi ya gimana gitu mau ke dokter gigi juga takut gitu kan. Takutnya ada apa-apa gitu loh. Oke, iya. barangkali ada yang mau tanya-tanya silahkan ya. Nanti saya akan bacakan siapa-siapa aja yang tanya nanti bisa dijawab sama Bu Dokter ini. Mumpung ada Bu Dokter di sini, mumpung gratis, bakal ada permasalahan Gratis, gigi. gratis. Iya. Oh, ada ini kayak katanya Bu Husnul ini suaranya kok nggak kedengeran katanya. Apa gitu? Apa kedengeran nggak? Yang lain coba. Kedengeran nggak suara saya denger kan? Suara saya ya? Kayaknya saya dengar sih. Iya itu. Saya bisa dengar satu Iya. sama lain, Cuma mesti kalau yang lain juga dengar. kalau Bu Dokter ini rada putus-putus memang. Mungkin apa ininya ya? Kurang ini ada agak Isi putus-putus internet gitu. kali, tunggu. Agak ini Eh, timbul tenggelam eh, suaranya. Oke, Mbak Yusnita, makasih. Barangkali ada pertanyaan, silakan Mbak Yusnita. Mbak Raranya mati nih ya, kayaknya ya. Halo? Oh ya, ya, sip. Ya, oke. Ya, masih putus-putus nggak? Ini lagi coba. ganti koneksi internet. Dikit sih. Ya, nggak apa-apa, coba deh. Nanti coba kita, ya jelas. Ada Udah ya Bu Husnul ya, Bu Husnul ya. Jelas semua ya, oke. Iya, sekarang gini, saya mau tanya nih ya. Barangkali ini belum ada yang bertanya nih soalnya nih. ya udah ditanya sama Mbak Fia nanya. Iya nih. Eh, Kalau misalkan mau periksa gigi nih ya, mau periksa Iya, gigi itu sebetulnya ya, oke ini kalau sekarang mungkin kalau misalnya periksa gigi kan tadi katanya kalau misalkan apa yang bermasalah benar-benar bermasalah misalnya pendarahan gitu baru kita ke dokter gigi. Tapi sebetulnya ya kalau kita mau periksa gigi itu sebetulnya standarnya tuh berapa tahun sekali atau berapa kali setahun gitu gimana sih? iya. Kalau kalau periksa gigi memang selalu harus 6 bulan sekali Berapa? untuk 6 bulan. memeriksakan 6 bulan sekali 6 bulan ya, oke. Ha. untuk memeriksakan gigi walaupun tidak ada keluhan. Kenapa? Karena Mm-mm. kita tidak tahu bahwa ternyata biasanya ada lubang kecil atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita yang ada masalah tapi kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya hal-hal kecil itu kita bisa temukan duluan, kita bisa mencegah Mm-mm. untuk mungkin perawatan yang lebih kompleks. Misalnya kalau lubangnya yang kecil itu duluan kita sudah tampil, jadi kita dapatnya ya bisa ditambahnya udah ditampil sebelum dia menjadi lebih Oh, luas. Karena kalau oke. menjadi lebih Jadi luas, tahu. perawatan lebih kompleks, perawatan jadi lebih mahal Oh, iya betul dibanding betul. yang Ha, duluan ha, kan. ha. Selain itu, Ha, ha. pembersihan karang gigi juga tiap 6 bulan sekali harus dilakukan. Karena karang gigi itu kan pasti akan terbentuk setiap hari ketika selama kita masih mempunyai liur dan makan. Hmm. Iya Karang iya gigi iya itu iya. terbentuk dari deposit sisa-sisa makanan, terus ditambah dengan partikel-partikel dari liur kita sendiri, kemudian akan bertambah dan bertumpuk. Itu semua harus dibersihkan gitu dengan alat dari dokter gigi gitu. Itu 6 bulan Jadi sekali. Tapi kalau sekarang berarti kan, ha, kalau misalnya karang giginya nggak dibersihkan lama, itu juga bisa menyebabkan gusi berdarah soalnya. Jadi kalau misalnya udah tahu nih jarang ke dokter gigi, terus
tahu-tahu sikat gigi sering berdarah. Itu kemungkinan Hah? karang gigi misalnya. Oh, tapi kayak Tuh. gitu tuh tiap hari mesti ada darahnya nih gitu. Kalau sikat gigi mesti berdarah nih. Gara-gara itu juga Aduh, bisa karena karang gigi itu ya. bisa jadi sih. Oke 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 oke. Jadi oke ini tadi ada suaranya masih timbul tenggelam sedikit ya Ra ya. Aduh, Mungkin obat pengaruh mic mungkin. Pengaruh nggak apa-apa nggak apa. Oke. Ini nih ada yang mau nanya nih. Bentar ya, dari Bu Husnul. Hmm. Ya, Dok mau tanya nih, saya sudah bermasalah sama gigi berlubang. Tepatnya di gigi geraham atas pojok sudah berkali-kali ke dokter. Pas pandemi memang nggak ada yang berani ambil tindakan. Jadi selalu dikasih obat. Gimana nih? Itu kalau geraham gigi pojok berarti itu harusnya gigi bungsu ya. Jadi Ya, pojok mungkin kan. antara giginya harus dicabut kalau gigi bungsu, tahu kalau memang posisinya oke bisa ditambal. Cuma memang karena pandemi kemarin ya agak susah ya ngambil tindakan memang karena masalah COVID segala macam. Mm-mm. Tapi coba tetap harus ke dokter gigi sih pastinya. Jadi dalam new normal 2 minggu ke depan kan memang kita sudah akan untuk semua macam tindakan. Mungkin Bu Husnul bisa cari dokter yang memang di tempatnya tahu kalau akan menyediakan APD, kemudian mencari dokter yang memang klinik yang memang siap untuk menerima pasien dalam untuk treatment apapun gitu. Gitu. Begitu. Jadi katanya saya bertanya lagi nih. Kalau dikasih obat terus-menerus itu apa boleh? Apa aman gitu katanya. Nah, iya, kalau dikasih obat terus-menerus juga kurang aman ya, karena kalau dia tiap kali sakit terus minum obat, kemudian sekali sakit minum obat, lama-lama juga bisa resisten. Oh Jadi gitu. sebenarnya inti permasalahannya kita mesti sembuhkan dulu. Obat sebenarnya kan memang hanya sementara kan, untuk menahan rasa sakit untuk sementara gitu, atau menahan infeksinya supaya tidak berkembang lebih luas. Tapi ketika ini kita sumbernya ini kita mesti beresin gitu. Jadi nggak bisa ya cuma dikasih obat. Mungkin takut juga kan ke dokter gigi gitu toh gitu ya. Jadi dikasih obat gitu. Oke. Terus gini Dok. Kalau apa namanya tuh karang gigi tadi balik lagi nih ya. Kalau misalkan ada nih, saya punya nih saudara ya. Dia tuh karang gigi itu baru dibersihkan setelah dia itu berumur gitu ya. Jadi langsung rompol semua tuh giginya. Memang kayak gitu ya. Jadi gigi Karang giginya tuh udah kelamaan gitu, udah kayak mungkin udah jadi batu kali gitu ya. Jadi udah setelah umur berapa? 45 tahun, 50 tahun mungkin baru dia bersihin karang gigi. Setelah itu giginya tuh udah pada goyang semua gitu. Iya, karena karang gigi itu kan kalau misalnya terlalu lama di mulut, dia akan terus bertumbuh, kemudian membesar masuk ke dalam gusi gitu loh. Oh. Jadi ini membahayakan jaringan pengikat antara tulang dan gigi. Jadi ada jaringan namanya jaringan periodontal. Itu adalah jaringan pengikat antara tulang dan gigi. Nah, dia bisa masuk ke dalam situ. Jadi kalau misalnya memang karang giginya terlalu banyak, nanti dia bisa masuk kemudian bikin giginya goyang sih. Nah, sebaiknya sudah dibersihkan karang giginya. Nanti kalau memang giginya goyang-goyang gitu, bisa kayak di splint dulu untuk sementara. Diikat dulu untuk sementara hingga tulang dan gusi yang di situ bisa kembali sembuh, kemudian bisa naik kembali gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, bentar. Iya. Dari Bu Ut. Nah ini, Dok, saya dari kecil bermasalah dengan gigi. Dari berlubang sampai akhirnya rusak. Dan ada 4 gigi yang dicabut karena memang rusak. Di masa sekarang kira-kira gimana ya Dok menjaganya karena
kadang bekas cabutan itu sering ngilu. Nah, itu gimana tuh, Dok? Bekas cabutannya maksudnya ini udah dicabut tapi masih ngilu gitu. Iya, jadi sebentar. Jadi itu dari berlubang sampai akhirnya rusak. 4 gigi dicabut karena memang rusak. Di masa sekarang kira-kira menjaganya bekas cabutan tuh gimana? Karena sering ngilu. Itu Bud, kapan itunya dicabutnya, Bud? Diperiksa lagi. Kalau masa kayak gini gimana, Dok? Halo? Enggak, bukan sejak bergema katanya ya, Dok. Suaranya. Suaranya bergema, Ra. Oke. Ya, ya gak apa-apa, coba gak apa-apa, jawab aja dulu. Ngilu mungkin harus diperiksa lagi. Apakah masih ada sisa yang tinggal pada saat setelah dicabut. Karena kalau gigi yang sudah dicabut, harusnya daerah cabutan itu tidak merasa ngilu. Kecuali memang baru dicabut mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu gitu kan. Tapi kalau sudah lama, terus misalnya gigi bekas cabutan itu kadang berasa ngilu, itu perlu dipertanyakan apakah mungkin ada sisa dari sisa akar giginya ya, masih tinggal di dalam gusi, kemudian mungkin kena sisa makanan atau kotoran dan kemudian jadi apa namanya, jadi infeksi gitu. Oke. Ini soalnya katanya udah ke dokter tapi nggak ada tindakan. Nggak ada tindakan katanya. Nggak ada tindakan. Iya. Gimana ya? Gitu. Apa ke dokter lain kali ya? Mungkin ke dokter lain. Coba lihat di foto ronsen dulu deh, foto X-ray. Oh gitu ya. Oke. Iya, jadi foto ronsen supaya apa namanya, supaya ketahuan di dalamnya itu masih ada yang sisa apa enggak gitu. Oke. Halo? Halo. Iya. Halo? Iya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Iya. Warna gigi itu kayaknya macam-macam. Agar bisa putih bersih, yang aman itu seperti apa ya? Brightening itu apa brightening? Saya pernah disarankan dokter gigi untuk makan bengkoang. Gitu. Betul apa enggak? Itu gimana tuh? Kalau jadi warna gigi sebenarnya yang asli adalah warna putih agak kekuningan. Gitu. Jadi bukan putih banget kayak di majalah, which is itu sebenarnya biasanya adalah editan. Gitu ya, betul. Terus? Jadi yang asli itu ada putih dan kekuningan sedikit sih, bukan kuning banget, tapi ya putih kekuningan. Jadi dibilang putih bersih ya, lihat aja sebenarnya kalau warnanya oke. Kalau warnanya kuning nanti itu beda lagi ceritanya kan, karena mungkin ada dulu ya mungkin sering merokok, sering minum kopi dan segala macam. Untuk membuat gigi lebih putih bisa dengan melakukan teknik whitening yang dilakukan di dokter gigi atau yang dilakukan di rumah. Tapi juga dengan konsultasi dokter gigi itu bisa, tapi tidak akan long lasting, tidak akan bagus untuk jangka panjang, juga tidak akan ini, kecuali selalu di maintain setiap 6 bulan, setiap 3 bulan sekali
gitu. Tapi kalau mau gigi yang lebih bersih juga lebih putih, ya serajin-rajin aja sikat gigi setiap hari, 2 kali sehari, jangan lupa. Kemudian hindari minuman seperti soda, kopi, gitu-gitu, teh juga dihindari Jarang ya supaya dihindari ya. ya dihindari supaya kalau giginya mau lebih putih gitu. Soalnya orang-orang yang sering minum kopi sama teh dia akan giginya akan cenderung lebih kuning. Oke, 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 Iya. oke. Itu Ya makan jadi, bengkongnya sebenarnya kurang kurang cocok ya. Malah sebenarnya setahu saya untuk makan makanan yang bisa memutihkan gigi itu kayak stroberi gitu-gitu loh. strawberry bisa. Bisa. Ya, dia tidak akan Oh, instan sih, tapi dia bisa bantu mencerahkan. Kalau oh, kita ya makan dimakan biasa gitu aja. makan biasa. Oke, oke. Tak kira digigi-gigi gitu. Enggak, enggak. Gitu. Oke, Kalau oke, bengkoang oke. kayaknya lebih ke kulit, Enggak ya, lebih ke enggak ini bengkoang. ya. Oke. Nah, ini ada lagi dari Mbak Yusnita Bangka nih. Dokter mau tanya, saya ada gigi berlubang dan dikatakan polip, tapi kok udah dirawat masih tetap sakit, Dok. Biasanya berapa lama masa penyembuhan polip sebelum ditambal? Sudah pertanyaannya satu, apakah polipnya sudah dikeluarkan? Kedua, biasanya kalau ada polip itu biasanya malah kita cabut sih, kita nggak pernah tebal atau apa karena polipnya itu kan biasanya berasal dari pembengkakan pembengkakan saluran apa pembuluh darah yang ada di gigi. Jadi Hmm, misalnya itu biasanya giginya itu jadi sudah rusak atau pecah. Nah, karena itu kalau saya sih sendiri kami pasti akan angkat eh, giginya. Jadi nggak dirawat lagi, jadi udah langsung cabut kalau ada polip. belum kata, itu belum 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 Dok katanya Mbak Yusnita tuh. Belum diangkat katanya. Harus dikeluarin dulu berarti ya. Ih harus di ini sih dicabut Dihilangin sih dulu ya. sebenarnya kalau ada Cabut dulu ya. karena Hmm. tergantung sih kalau polipnya misalnya dia dari gusi itu bisa Mm-mm. dipotong polipnya kemudian kita buatkan kayak dinding misalnya kalau ada lubang jadi bagian dinding gigi yang hilang itu kita buatkan kembali dengan tambalan supaya polip gusinya itu tidak masuk. Tapi kalau polipnya berasal dari dalam, berasal dari pembuluh darah yang besar, itu biasanya kan Mm. karena mungkin pada saat lubang imunitas tubuhnya lebih bagus, jadi dia malah kemudian cenderung jadi polip daripada infeksi. Uh, Mm-mm. nah, polipnya yang kalau sudah ada di dalam itu berarti udah nggak bisa kita apa-apain karena setiap kali kita korek itu pasti berdarah, setiap kali korek pasti berdarah, Oh, nggak akan bisa nggak akan bisa menyusut lagi gitu. Otomatis kalau kalau polip yang dari bawah dari dalam akar itu pasti kita langsung cabut. Opsinya hanya hmm. gitu. Ya, 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 ya. Oke. Semoga bisa jawab ya buat Mbak Yusnita tadi itu ya. Nah, itu ada lagi dari sebentar. Eh, New normal mana sudah ya? bisa New normal tadi ya. gigi. New normal. Mbak Ya, Yusnu new lagi tadi normal ya. Mbak Yusnu ya. lagi nih. New normal udah bisa ke dokter gigi. Karena kan di klinik gigi kita semua ada protokol yang sudah ditetapkan oleh PDGI. Yang tadi saya ceritakan di awal itu kan yang di mana kita harus screening dari awal, kemudian ada pasien juga harus kumur antiseptik sebelum dan setelah melakukan perawatan. Dan dokter dan perawat pun harus pakai APD level 3. Pasien harus pakai masker, kemudian ada Hmm. sterilisasi yang khusus di ruangan sebelum dan sesudah pasien juga perawatan pasien. Jadi banyak stepnya. Jadi kita sudah kliniknya juga harus memenuhi protokol tersebut. Kemudian dari pasiennya juga sudah pasti harus pakai masker. Kemudian ada physical distancing. Misalnya di klinikku nih kita hanya menerima pasiennya untuk sementara kayak cuma biasanya pasiennya bisa terima sampai 5 atau 7 per hari. Sekarang Hmm. hanya bisa terima pasien mungkin cuma 3, 4 paling maksimal karena kita harus bikin jarak antara pasien satu dengan pasien lainnya. Terus Oh, jadi pasien nggak yang bisa nggak
Di ruang tunggu itu Nggak juga bisa, nggak bisa ya, Mas? itu nggak bisa Oke, karena kan harus oke, physical oke, oke. distancing kan. Dan kita Benar. usahakan pasien ini tidak ketemu satu sama lain. Lalu kemudian pasien Hmm, juga dikasih tahu untuk tidak membawa sanak saudaranya atau keluarganya untuk ikutan nganterin. periksa. Nganterin, oke, Untuk oke. nganterin, saya biasanya kan satu pasien, tapi yang nganterin se-RT Nggak banyak. misalnya. Hmm. Ha, ha, Itu ha, nggak boleh. ha. Jadi kan kalau bisa dia sendiri, kalaupun dia anak-anak, hanya boleh satu orang orang tuanya yang ikutan By gitu. appointment nggak? Apa sekarang By by appointment appointment? juga, Maksud, by appointment. ya. Karena Jadi nggak bisa nggak kita mungkin tiba-tiba kita tiba-tiba ke bisa, karena dokter kita gigi harus gitu. atur kan. Kita Ha, harus atur ha. soalnya physical distancing dan segala macam. Kan kalau misalnya tiba-tiba datang terus lagi ada orang yang lagi Pasien, appointment, betul. ya otomatis ditolak gitu. Mau nggak mau Hmm. Jadi nanti gitu. kalau misalnya new normal nih gitu. Kalau sekarang kan memang by appointment ya. Sekarang kan masa sekarang masih by appointment. Even new normal pun saya rasa akan jadi by appointment juga karena Gitu ya. susah banget Oke. kalau misalnya kita mau bikin kecuali memang ruang tunggunya luas banget untuk physical distancing Oke, oke. gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ini tadi ada ya mungkin sama tadi ya. Tunda dulu ke dokter gigi. Sebentar. Nah nih, ada Mbak Yuni Wijayanto. Saya sempat mengalami tragedi salah cabut gigi. Ah, Ternyata efeknya sakit gigi bisa bikin sinusitis. Gimana tuh, Dok? bisa bisa karena itu terutama terjadi pada gigi atas. Jadi Oke. gigi geraham biasanya yang terjadi itu adalah gigi belakang ya, gigi belakang di mana memang akar-akar gigi belakang, gigi geraham belakang itu kalau misalnya lantai sinusnya rendah, dia akan bisa ada yang agak menembus ke dalam ke dalam lantai Hmm. sinus gitu. Kemudian kalau misalnya gigi tersebut sedang infeksi, sedang lubang, kemudian tidak dirawat, lalu infeksi, infeksinya itu akan menjalar sampai ke dalam saluran akar dan ya bisa juga berpengaruh pada sinus karena Hmm. infeksinya masuk ke sinus gitu intinya. Jadi biasanya itu intinya si gigi either dicabut atau dirawat gitu. Hmm. Intinya giginya dibersih, Oke. ini harus disembuhkan dulu. Kalau memang sudah tidak bisa Iya. apa-apa ya harus dicabut supaya dia tidak infeksi lebih lama gitu. Iya, iya benar katanya tuh gigi paling belakang atas katanya gitu. Iya gitu. Itu Benar bisa ya? bisa Benar itu ya? bisa terjadi bisa. Heeh. Oke. Iya, Kalau ada gigi yang oke. lubang, sebaiknya kalau masih kecil lubangnya segera diurusin supaya nggak terjadi Gitu ya. tuh macam-macam. Di masa pandemi gini nggak apa-apa ya, masih maksudnya kalau gigi lubang kecil gitu masih termasuk tindakan yang harus segera dilakukan apa enggak gitu. Sekarang ya masih kalau 2 bulan kemarin itu kan kita masih tunda. Tapi kalau sekarang ya Ah, kan jadi balik lagi sudah mulai new normal kan. Ya otomatis ah, sudah kembali seperti biasa gitu. Harus gitu ya ya. mungkin kita membiarkan giginya berlubang Betul, terus-menerus sakit kan nggak malah enak. menjadi masalah gitu. Malah lebih Iya. baik kalau kita bisa supaya giginya kita bisa urusin duluan, tidak Oh akan iya. menyebabkan masalah yang lebih lebih sulit lagi. Ini katanya Tuh. Mbak Yuni yang tadi yang tanya ini, yang dicabut Heeh. malah yang nggak sakit gitu. Yang Oh dicabut malah yang nggak gitu. sakit. Gimana coba? Wah itu nggak tahu saya. Susah. Oke, susah membayangkannya. Oke nih dari Saya Mbak dari Temeti nih, Temeti. Tadi mungkin apa nih? Salah dua gigi geraham aku eh udah yang satu mahkotanya udah nggak ada. Satunya hancur tapi masih ada sisa. Ini sebaiknya dicabut semua atau gimana? Kalau dicabut semua, efek ke gigi-gigi sebelahnya nggak ada efeknya nggak ke gigi-gigi sebelahnya? Nah, kalau yang mahkotanya sudah nggak ada, biasanya itu udah pasti tinggal sisa akar, itu pasti harus dicabut daripada dia malah menjadi retensi makanan di situ ada retensi makanan terus kemudian eh, makanan sisa makanan itu busuk terus
gusi di sekitarnya jadi infeksi. Kalau misalnya mahkotanya satunya masih ada sisa dan masih bisa dirawat dulu gitu. Kalau misalnya memang hampir sama dengan sebelahnya, ya udah harus dicabut dua-duanya. Kalau mau dicabut semua dua-duanya, gigi harus ada perencanaan ke depan untuk memakai gigi palsu. Untuk Hmm. perencanaan ke depan untuk ganti gigi tersebut. Entah gigi palsunya mau yang lepas-lepas, atau gigi palsunya yang kait dengan sebelah, atau gigi palsunya pakai implan. Hmm. Jadi intinya harus ada perencanaan ke depan, karena kalau misalnya dicabut kemudian dibiarkan kosong dalam beberapa waktu, gigi sebelah-sebelahnya itu akan kemudian miring gitu. Jadi gigi itu Hmm. cenderung kayak mau ketemu dengan temennya gitu loh. Dia nggak suka sendiri. Jadi kalau misalnya ada gigi gini kan, terus kemudian dicabut sebelah, nanti dia akan Hmm. miring. Kalau misalnya dalam 6 bulan 1 tahun ke depan tidak diapa-apain, tidak diganti gigi tersebut, sebelahnya bisa jadi miring gitu. Nah, kalau udah Oh. miring itu jadi lebih susah lagi kalau misalnya mau tiba-tiba mau pakai gigi palsu kan. Karena Hmm. posisi gigi yang sebelahnya kan itu sudah kurang beraturan Nggak pas ya. atau Hmm. mungkin Hmm. malah gigi-gigi sebelah yang lainnya jadi jarang karena gigi yang sebelahnya bergeser. Ya, macam-macam. Terus tulang Hmm. juga jadi lebih kecil karena tulangnya sudah tidak dipakai. Jadi misalnya nanti ke depannya mau diimplan, tulangnya juga sudah tidak bisa dipakai. Jadi harus Oh. bone graft dulu. Jadi banyak gitu ininya Efeknya ya. efeknya. Jadi Hmm. kalau mau Ini Vi dicabut ada. giginya harus planning dulu gitu. Ada bolong Nanti satu harus nih. Bolong ada satu bolong tapi satu. nggak ada bolong satu tapi nggak ada gigi tambahannya gitu. Itu bermasalah nggak sih ke depannya gitu? eh udah lama nggak? Udah hampir berapa tahun ya? 5 tahunan lah bolongnya. Maksudnya bolong tapi maksudnya Berarti dicabut memang gitu. Dicabut karena waktu berarti itu sakit. kalau sebelahnya malah tambah jarang gitu loh. Memang jarang, agak Iya, jarang jadi iya, jadi. iya. Jadinya bergerak kan giginya seperti itu. Memang begitu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya kalau misalnya gigi daerah itu 2 atau 3 gigi yang dicabut, kemudian tidak diganti, kasihan juga sih kalau makan kan susah. Jadinya makanannya biasanya jadinya sisi yang satunya. Kemudian ketika makanannya yang sisi satunya saja tanpa mengindahkan sisi yang lainnya, jadi dia akan makan satu sisi aja. Nanti terjadi eh, sakit pada sendi rahangnya juga lama kelamaan, mungkin 1-2 tahun depan Oke, gitu. oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, coba bentar. Nah, ini dari Mbak Lis Longge ya. Sorry, nanti nanti kembali lagi yang pertanyaan kedua. Apa yang kalau misalnya ada yang nanya 2 kali, nanti kita balik lagi. Ini yang baru aja. Lis Longge, ada gusi saya radang. Minum obat aja, apa perlu cek ke dokter gigi? Gusi Gusinya radang radang. itu biasanya merah atau apa gitu ya, atau mungkin agak bengkak ya. eh Kalau cek ke dokter gigi jauh lebih bagus karena jadinya lebih jelas apa yang harus dilakukan. Jadi tahu kan jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Mungkin hanya perlu dibersihkan kali karang gigi di sekitarnya gitu kan. Kalau hanya minum Mm-mm. obat kita nggak tahu gitu. Terus kemudian kalau gusi radang perlu ketahui dulu apakah sakit atau enggak. Kalau lagi nggak sakit juga ya mau minum obat juga ngapain gitu. Kan nggak sakit gitu. Iya. Terus kalau misalnya ada bengkak atau enggak atau hanya merah aja gitu. Nah, itu kan jadinya Hmm. harus dianamnesa, harus didiagnosa oleh dokter gitu kira-kira ini radangnya kenapa. Jadi sebaiknya sih diperiksakan ke dokter walaupun mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol paling nggak kan dokter ngelihat klinisnya terus tahu gitu mau ngapain gitu. Oke, oke. Ini ada yang tanya tadi praktek di mana? Prakteknya di mana, Dok? Di Di Jakarta Jakarta di ya, Hendra Hidayat Dental Center. Daerah mana itu, Dok? Hidayat Implant sama HHDC Klinik. HDC Klinik. Itu di daerah mana itu, Dok? eh yang Hidayat Implant Center itu ada di Sahid Sudirman Residence lantai 1 unit 1. Kalau di Mm-mm. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Terus kalau Mm-mm. yang HDC Klinik itu Tamrin City lantai 3, unit 2.
Itu di Oke, Jakarta barangkali Pusat. ada barangkali ada yang di Jakarta bisa datang ke kliniknya Dokter Rara nih. Ngobrolnya enak Boleh. kayaknya nih ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Ya. Dari Bu Rifka ya. Dok, sebelum saya dicabut 2 gigi dalam penggunaan behel, sebelumnya saya dicabut 2 gigi dalam penggunaan behel. Setelah 3 tahun jadi rapi. Setelah pelepasan behel dapat 2 bulan, giginya yang dicabut itu jadi renggang lagi, dok. Apakah selalu gitu kalau memakai behel? Gitu. Dan sekarang Nah, saya menggunakan behel lagi dan rapi lagi. Saya takutnya lagi. kalau dibuka lagi, behelnya geser lagi, dok. Gimana tuh? Iya, jadi behel itu kan sebenarnya kita menarik gigi kan. Pergerakan gigi itu memang akhirnya jadinya kayak merusak tulang, kemudian tulang di sini terbalik apa semua. Kalau misalnya dalam waktu tertentu giginya behelnya cepat dilepas atau gimana dia bisa bisa sih kembali lagi tuh bisa gitu. Makanya setelah penggunaan behel harus pakai retainer. Harus Retainer. pakai retainer. Apa Jadi retainer itu, dok? retainer itu untuk menjaga alat untuk menjaga supaya giginya tidak bergerak kembali. Jadi ada beberapa macam. Jadi ada yang dokter menempelkan di belakang gigi. Jadi itu dipakai Mm-mm. secara permanen gitu. Jadi kayak kawat gitu, tapi nggak kelihatan sih. Kemudian dia ada di belakang gigi, jadi nggak kelihatan, nggak akan mengganggu juga. Hmm. Terus yang kedua itu ada yang alat lepasan. Kalau yang lepasan tuh bisa dilepas, kemudian dipakai, tapi sifatnya tetap permanen. Jadi seumur hidup sebenarnya tetap harus pakai retainer. Itu memang efeknya. Hmm. Kalau misalnya pakai behel harus pakai retainer. Minimal tiga Hmm. tahun. Kalau misalnya lebih dari 3 tahun kemudian ada sedikit pergeseran, ya harus harus dipakai lagi retainernya sampai lebih lama gitu. Gitu. Hmm. Jadi Dan biar nggak ini retainer lagi ya. tahun pertama bahkan itu harus kayak setiap hari gitu loh. Gimana, Nanti gimana, sudah gimana, tahun dok? kedua, tahun penggunaan retainer kalau yang lepasan Mm-mm. harus digunakan setiap hari, Mm-mm. waktu tidur pun dipakai kecuali pada saat makan. Setelah 1 tahun pertama bisa dikurangi dengan menggunakan retainer tersebut pada saat tidur saja, gitu. Hmm. Tapi tetap digunakan gitu sampai seterusnya. Oh, Kalau enggak seterusnya. memang dia bisa kembali lagi, cenderung kembali Geser-geser lagi. lagi ya. Oh Hmm. iya, bisa lagi. Oke, oke. Gimana Bu Rifka? Sudah jelas nih? Ternyata dari Mbak Dokter Rara nih, ya. Oke, ada lagi dari apa nih? Jak Chandri ya, Ja Chandri ya. Gigi geraham kiri bawah udah gerak karena ada gigi tumbuh di daging belakangnya. Harus gimana nih, dok? Ada gigi tumbuh di daging belakangnya. Ya, mm-mm. Oh, dia berarti gigi bungsunya, gigi geraham bungsunya baru tumbuh. Baru tumbuh ya. Kita Mm-mm. lihat kalau gigi geraham bungsunya tumbuhnya lurus, itu aman, tidak apa-apa, dibiarkan saja, nggak apa-apa. Karena memang kan antara umur 17 sampai 30 tahun, semua manusia akan mendapatkan tambahan 1 gigi geraham di belakang. Itu yang biasa terkenal dengan gigi bungsu. Bungsu. Tapi, tapi kalau misalnya gigi tersebut tumbuhnya miring, kemudian menyebabkan sakit, menyebabkan adanya retensi makanan di dekat situ, kemudian lubang, itu harus dicabut dengan melakukan operasi kecil, gitu. Operasi kecil Hmm. itu bisa dilakukan di klinik gigi, perlu di rumah sakit. Ya, bisa di rumah sakit, bisa di klinik gigi juga. Yang penting dokternya capable untuk melakukan. Oh gitu ya. Oke, oke. Gitu. Mm-mm. Oke, balik lagi nih, dok. Ada yang 2 kali pertanyaan nih. Tadi tak lewatin dulu nih. Dari Iya. Teh Meti nih, Teh Meti ya, Teh Meti nih. Protokol kesehatan untuk ke dentis dalam kondisi sekarang gimana? Tadi kayaknya udah di ini ya, udah dibahas ya dia. Pasti ulang lagi. Untuk cek Kalau rutin. kalau Baru kalau mau ada dengar, yang gabung. jadi protokol dentis itu lebih ke pasien kalau datang
itu akan kita cek suhunya, kemudian kita akan screening di tempat untuk ditanyakan soal riwayat kesehatan, riwayat sakit, riwayat sosialnya, dan riwayat bepergiannya. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk tidak datang dengan teman-temannya atau keluarganya, pasien datang sendiri. Juga kalau waktu yang cukup lega antara pasien satu dan pasien berikutnya. Dan di kliniknya sendiri itu, sebelum pasien masuk ke ruang treatment, kita sudah mensterilkan dan mendisinfeksi semua ruangan. Dokter dan perawat menggunakan APD level 3 yang hazmat, double masker sama pakai shield, kemudian double sarung tangan semua. Kemudian si pasien masuk pun akan diberikan obat kumur untuk berkumur sebelum dan sesudah perawatan dengan obat kumur antiseptik yang mengandung klorhexidin. Kalau di saya sih kalau kita pakai klorhexidin, tapi ada juga klinik yang pakai betadine. Intinya sama aja, antiseptik gitu kan. Kemudian apa namanya, pasien kita rawat dan segala macam. Kemudian pasien keluar, yang dokter sama perawat masih ada di dalam untuk lepasin semua APD. Kemudian kita juga langsung bereskan dan sterilisasi ulang semua barang. Jadi barang-barang yang ada di Hmm, dalam sekali pakai. di ruang sekali pakai. Jadi semua langsung lepas. Jadi tiap pasien ganti, tiap pasien ganti. Karena kan kita Waduh, cross disease. weh. Ya gitu. Jadi bisa ada waktu kayak 1 jam lebih gitu antar pasien gitu loh. Dan ruangannya pun kita kan alat juga pasti kita akan plastik wrap tuh. Nah, plastik wrap itu akan dibuang, dikeluarin, kemudian kita pakai ini yang baru lagi dan udah disemprotin disinfektan segala macam, baru kemudian ready untuk cycle kemudian berikutnya. Oke, ya ribet juga ya, Pak. Panjang banget gitu ya prosedurnya gitu. Oke, Saya harus tadi kalau harus harus sabar berarti ya menunggu dokter gigi ya sekarang ya. Ya, karena apa banyak ininya prosedurnya. iya gitu. Gimana gimana? Iya, kan saya bilang karena ribet prosedurnya gitu, jadi makanya dalam Ah, 1 hari biasanya kita bisa bisa terima cuma 5 tiga sampai ya? 10 orang. Iya, Itu seri 3 sampai 4 orang aja 1 hari. Karena ya antar pasien iya. pun harus ada jeda sejam gitu untuk ngurusin Benar benar. Oke, Bu ini dok. Terus ada lagi pertanyaan nih dok. Untuk silakan. gigi ngilu dari Ya, Bu nih ya. Untuk gigi ngilu, benar nggak sih kumur dengan air garam bisa menyembuhkan? kumur air garam bisa membantu untuk em, meredakan sakit pada gigi atau meredakan sakit pada gusi. Oh Itu gitu. bukan menyembuhkan. Karena kalau menyembuhkan itu kita mesti lihat permasalahannya apa. Kalau Oh, permasalahannya adalah gusi bengkak karena ada karang gigi, berarti ya karang giginya harus dibersihkan. Kalau masalahnya adalah lubang, berarti giginya harus ditambal. Jadi kita kita air garam tuh hanya untuk membantu meredakan peradangan, meredakan rasa sakit tidak nyaman di dalam mulut. oh gitu. Terus ini air liur bekicot, gimana tuh dok? Saya baru tahu bekicot ada air liurnya. Bikin gatelan kali ya. Bu, ada-ada aja. Nggak tahu, saya nggak tahu. Oke. Saya nggak mendengar itu. Oh iya, saya Oh, mau ya, nambah nih, kalau sikat gigi juga harus terus ini ya, harus selalu ingat 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Sebelum tidur ini biasa dilupakan. oh iya saya Terus juga. Biasanya pagi aja. biasanya pagi aja. Nah, kemudian setelah sikat gigi itu harus melakukan juga sikat lidah. Jadi lidah juga harus Oke. dibersihkan Oh gitu. siap. Uh, Mhm. setelah sikat lidah baru kemudian pakai obat kumur misalnya. Gitu. Nih saya Hmm. bisa ada ya ini sikat gigi saya bisa bantu praktekkan. Jadi kalau cara sikat giginya juga mesti harus diperhatikan. Kadang orang sikat gigi kan begini nih. Jadi sikat giginya dia Mhm. geser kiri kanan kalau samping gini-gini kan. Nah, kalau sikat gigi yang Mhm. benar
harus dari atas ke bawah. Oke. Heeh. Nih, Nggak boleh begini atas ya? Oke. jangan. Kalau gini Heeh, nanti heeh. nanti hilang juga gusinya. Oh, oke. Coba. Jadi Ah. ya sikat gigi ya gini sikat gigi. Kalau di belakang ya agak memutar intinya, tapi intinya atas bawah itu supaya lebih efektif menghilangkan sisa-sisa makanan yang memang ada di sela-sela gigi. Mm-mm. Gitu. Dan Oke. cara sikat Ter- juga jangan terlalu keras. Jangan Oke. sekuat tenaga sampai nanti ya itu gusinya hilang nanti. Berdarah. Berdarah, gusinya, Enggak gusinya berdarah ya? malah Gisi- lama-kelamaan Tipis. menipis, kemudian si giginya Eh. tuh akan kelihatan akar giginya. Oh, Ngilu habis oke. itu, Ngilu. jadi sering ngilu. Terus Tuh. kalau Graham gimana? Graham. Kalau geraham gini juga, kalau di dalam berarti tentunya harus kayak gini ya, Oke. gitu. Heeh, Geraham heeh, kayak gitu. Nah, heeh. ini yang kalau sikat lidahnya pengen muntah, berarti jangan terlalu ke dalam. Jadi lidahnya Hmm, dijulurkan, kemudian disikat. Bisa pakai sikat gigi kalau uh, bersihkan lidahnya itu. iya, 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 iya. Terus yang lidahnya, lidahnya kalau pakai lidah mesti kadang-kadang pengen gitu kan ya. Heeh. Iya, iya, jangan terlalu ke dalam. Ada sih sebenarnya Oh. mereka di pasaran itu sekarang udah jual yang khusus untuk sikat lidah yang kayak penggaruk gitu loh. Jadi dia kayak Hmm, nggak rukin. Tapi kalau memang susah, kadang-kadang juga ada yang di belakang sikat ini yang agak kasar, itu juga bisa dipakai untuk. Tapi intinya oke. jangan terlalu ke dalam sih. Makanya kalau terlalu ke dalam dia jadi ada refleks muntah. Iya Nah, benar. lidahnya dijulurkan, kemudian disikat pelan-pelan juga gitu. Oke. Dok, dok, sorry. Itu buat yang giveaway itu ya sikat giginya, benar? Oh iya, ini eh, Ya, itu dari M ini Dental Shop ya, Dok ya. iya, Nah, itu ini nanti sih itu yang buat yang tadi yang tanya-tanya ya, itu nanti itu ada satu sikat gigi dibagikan itu ya, cuma satu. Terus apa lagi, Dok? cuma Tadi, Dok? satu. Ada Sama tempat apa, sikat Dok? gigi, gantungan tempat sikat gigi supaya naruhnya nggak sembarangan. Nah, tuh ya nanti buat Naruh yang sikat tanya gigi jangan di kamar mandi ya, naruh sikat eh, gigi jangan di kamar mandi, jangan di toilet, karena oh gitu. bakteri dari toilet bisa hinggap ke sikat giginya. Aduh, gitu ya. Ya, Oke, 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 jangan. oke, oke. Iya, 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 iya. Ya, jadi Kalau nanti pakai itu bisa yang tanya-tanya tadi nanti bisa kesempatan untuk mendapatkan satu sikat gigi import nih katanya nih ya dari M Dental Shop dan ya impor dua dari dan nanti ada Swiss. 3 orang ya, ada 3 orang itu dari import dari Swiss itu sikat giginya. Terus dua dua gantungan sikat gigi. Jadi nanti ada 3 orang ya. Nanti diundi ya, karena ini banyak sekali pertanyaannya ya. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan. Sebentar, bentar, bentar. Tadi itu mana ya? Yang Husnul 5. Nah, Husnul 5 nih. Dok, emang benar ya kalau ketika sakit gigi tidak boleh dicabut dulu. Jadi minum obat ya. Jadi minum obat dulu ya. Baru bisa Eh, dicabut. tergantung sih sebenarnya dari kasusnya. Kalau memang Gitu. terlalu bengkak sih, terlalu bengkak, misalnya lagi bengkak banget, ya kita juga kadang-kadang ya sarankan untuk tidak dicabut dulu karena takutnya pada saat kita kerjakan, kemudian bengkaknya itu kan bisa, itu kan bengkak kan ada infeksinya gitu kan. Jadi Mhm. minta diredam dulu pakai antibiotik infeksinya, kemudian baru kita bisa lakukan tindakan. Tapi kalau pada saat apa namanya sakit gigi tapi dia nggak ada pembengkakan kemudian harus dicabut gitu, nggak masalah sih sebenarnya. Oh Tapi gitu ya. nanti tinggal teknik anestesinya, teknik biusnya gimana gitu supaya dia Hmm. tidak mengganggu prosedur pencabutan ini gitu. Ya kadang-kadang kan gini dok, ada yang bilang, lah ini baru ini harus bolak-balik ke dokter gigi, bolak-balik ke dokter gigi gitu kan. Kalau mau sabut gigi itu loh. Iya kan? Males bener Iya, gitu. Kok nggak sekali iya. aja sekali datang udah Dan biasa- selesai gitu. dan biasanya pada saat sudah tidak sakit, sudah malas datang untuk Ah, cabut betul. lagi. Itu sudah. Iya, iya, oke, oke. Iya, iya, oke. Ini tinggal 5 menit lagi. Oke dok, barangkali ada yang perlu disampaikan nih buat buat yang dengerin ini.
tentang apa nih perlunya apa ya rutinitas apa sih yang harus supaya gigi kita itu nggak sakit lah, apa yang harus kita lakukan gitu, terus apalagi lah gitu selama ini. Ya, selain sikat gigi yang tadi saya udah ceritakan kan sikat gigi 2 bulan, 2 bulan ya, 2 kali sehari. Oh my God, 2 Oke. bulan. 2 bulan, jigongnya banyak dok. 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Terus kemudian jangan lupa untuk tetap memeriksakan 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi walaupun tidak ada keluhan, periksain aja supaya ketahuan kalau memang ada sesuatu kita bisa cegah dari awal. Kemudian kalau bagi ini pencinta apa ya, ada yang suka gigit-gigit es batu itu kan. Ada orang-orang yang gigit es batu itu kalau bisa jangan dilaksanakan jangan dilakukan gitu. terus menerus. Saya suka gitu tuh, biar dingin enak gitu kan, kertus-kertus es batu gitu. Oh begitu. Gitu ini itu juga dihindari. Kemudian kalau setelah sikat gigi jangan lupa sikat lidah. Kemudian sebaiknya juga langsung dibarengin sama obat kumur. Nah, untuk mencari obat kumur yang bagus, sebaiknya cari yang tidak mengandung deterjen, tidak mengandung alkohol. Deterjen itu biasanya tulisannya sodium lauret sulfat. Karena itu kenapa saya tidak anjurkan untuk ada yang ada sodium lauret sulfat itu atau yang mengandung alkohol, karena kandungan tersebut bisa menyebabkan, walaupun bisa membantu untuk menyegarkan rongga mulut, tapi kandungan tersebut itu bisa mengeringkan rongga mulut juga. Jadi mana kalau lagi infeksi atau sedang ada sariawan, rasanya jadi ketarik sakit banget, tapi tidak tersembuhkan gitu. Jadi sebaiknya lebih ya kalau lagi belanja kemudian mau cari apa yang bagus harus cek dulu kandungannya gitu. Sebaiknya sih cari yang kandungannya dilihat dulu itunya ya di belakang. Oke. Iya. Ini dok, ada satu lagi, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya. Ntar yang satunya mungkin yang ini dulu deh. Pasta gigi apa yang aman untuk anak usia 3,5 tahun? Pasta gigi yang kan banyak tuh, yang ada Pepsodent Junior, ada Sweet Salt, ada bisa sih. Tapi intinya sih pasta giginya jangan dipakai terlalu banyak, cukup kayak sebiji jagung itu aja gitu. Sedikit aja ya makanya ya. Yes, aja makanya. Oke. Iya. Anak-anak terus juga ini kalau misalnya ini sudah masih di bawah 1 tahun itu sebenarnya udah mulai harus dibiasakan untuk membersihkan gigi. Kodomo aman nggak katanya? Aman. Oke. Terus ini satu lagi deh. Ini apa nih? Gigi palsu mungkin ya, gizi ini yang Bu Yuni Wijayanto nih. Kalau terpaksa pakai gigi palsu mungkin ya. Gimana cara ngerawatnya, Dok? Kalau terpaksa pakai gigi palsu, gigi ini berarti gigi palsu yang lepas-lepas ya. Kalau gigi palsu yang lepas-lepas berarti ya setiap malam jangan dipakai. Kalau mau tidur jangan pakai gigi palsunya karena takut ketelan. Jadi disimpan di dalam air gitu. Tapi sebelum disimpan di dalam air, dalam ini tempatnya harus disikat juga dengan menggunakan, jadi kayak sikat gigi. Jadi mitos orang sikat gigi sambil siul-siul itu beneran. Kita bisa sikat gigi sambil siul-siulnya, sikat gigi palsunya. Sikat giginya. Dok, oke dok, ini udah di reminding nih, udah tinggal 24 detik nih. Kita udah habis nih blog. Oke, maaf nih semua ya, nih udah di reminding. Terima kasih untuk semuanya. Mumpung belum mati, terima kasih dokter ya atas konsultasinya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti cek Blog Farm untuk siapa yang dapat. Ya, bisa dilihat lagi di IGTV sama di